Bapak Ibu sekalian, buku The Road Less Traveled karangan Scott Peck itu terjual lebih dari 10 juta kopi. Selama 13 tahun, buku ini tetap masuk dalam daftar bestseller di koran New York Times. Selesai menulis buku ini, Scott Peck kemudian memberi diri baptis. Dari semula orang Buddha, beliau kemudian menjadi Kristen, dibaptis di gereja Metodis. Saya melihat buku ini di toko buku ketika dia masih terjual sekitar 6 juta kopi. Saya buka halaman pertama, saya buka bab pertama, saya baca kalimat pertama, dan inilah kalimat yang saya baca. Life is difficult. Saya langsung beli buku tersebut hanya karena apa? Hanya karena satu kalimat ini. Life is difficult. Karena ketika saya baca kata-kata ini, hidup itu susah, saya berkata orang ini mengatakan sesuatu yang sebenarnya saya rasakan dalam hati, cuma nggak berani ngomong. Orang ini ngerti isi hati saya. Orang ini jujur dan berani mengatakan sesuatu yang kadang-kadang orang anggap sebagai sesuatu yang sifatnya itu lebih baik jangan dikatakan. Nah, saya meyakini bahwa apa yang saya rasakan itu adalah sesuatu yang dirasakan bukan cuma oleh saya, tapi oleh banyak orang. Hidup ini memang susah. Jadi bayangkan kagetnya saya ketika saya membaca tulisan Scott Peck di edisi ke-25 tahun dari buku tersebut di bagian pendahuluan. Ini kata-katanya, saya kutip ya. Respons paling umum yang saya terima terhadap buku The Road Less Traveled adalah dalam bentuk surat-surat dari para pembaca yang berisi ucapan terima kasih untuk keberanian saya, bukan dalam mengatakan hal yang baru, tapi menulis hal-hal yang mereka rasakan dan pikirkan, tetapi tidak berani ungkapkan. Jadi ternyata dugaan saya benar, rupanya ada banyak orang merasakan hal yang sama. Tapi susah diomongin nih, hidup itu susah. Ya. Nah kita takut mengucapkan hal tersebut karena bisa dikira kita ini bilang nggak beriman, tidak percaya Tuhan kalau kita bilang hidup itu susah. Ya. Jadi maka itu sebabnya kalau kita nonton film Korea, drama Korea lagi heboh di Indonesia, judulnya adalah It's Okay to Not Be Okay. Okay? It's okay to not be okay. Kita bilang jangan begitu, nggak bagus itu. Ya, kita bilang seharusnya yang di gambar berikut, it's not okay to not be okay. Ya, buat kita adalah demikian. Tapi pada saat saudara buka Alkitab, saudara menemukan sesuatu yang luar biasa. Mari kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama, saya bacakan buat kita sekalian. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kalau kita melihat Instagramnya orang, kita akan bertanya nih, mana ada masa sukar? Semua kelihatan oke-oke saja, happy-happy saja, indah dan luar biasa. Ya. Sekalipun realita di Instagram itu tentu adalah tidak mencerminkan seperti yang diposting tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang bahwa hidup tidak hanya susah, hidup akan tambah susah. Makin hari hidup akan makin rumit. Saya pengen bilang lagi bahwa hidup itu tidak hanya susah dan akan tambah susah, tapi hidup memang harus ada susah. Apa jadinya suatu kehidupan tanpa kesusahan sama sekali? Para ahli ingin tahu, jadi mereka bikin suatu riset di University of California di Berkeley. Dan mereka memakai namanya amuba. Bapak Ibu tentu tahu tentang yang amuba dulu di sekolah kita belajar. Amuba itu adalah makhluk bersel satu, bukan hewan, bukan tanaman, dan hidup bebas di tempat-tempat yang becek, tempat yang berair, dan mengandung makanan. Nah, amuba ini dalam bahasa Yunani artinya adalah berubah. Karena amuba sangat dipengaruhi oleh lingkungannya dan beradaptasi dengan luar biasa terhadap lingkungannya. Nah, para periset di Berkeley,
melakukan satu eksperimen di mana mereka ambil amuba, ditaruh di satu tempat yang tanpa stres, suhunya ideal, kelembabannya tepat, makanannya cukup. Jadi si amuba sekarang tidak usah lagi melakukan amuba. Dia nggak usah lagi lakukan penyesuaian, adaptasi atau perubahan. Pokoknya semuanya itu serba nyaman, nggak ada masalah. Apa yang terjadi? Menurut saudara mungkin kalau gitu hidupnya tenang dan nyaman, senangnya bukan main. Nggak ada yang bikin sakit kepala, nggak ada stres, nggak ada tekanan. Tapi anehnya amuba yang ditaruh di lingkungan demikian justru mati semua. Menurut para peneliti, kesimpulan mereka adalah begini. Rupanya katanya amuba pun perlu tantangan dalam hidup mereka. Nah, kita makhluk hidup memerlukan perubahan, memerlukan tantangan, sama seperti kita perlu namanya makanan dan udara. Ya, kenyamanan itu akan membunuh kita. Kesusahan hidup membuat hidup ini menjadi menarik, menambah semangat, dan membuat kita itu bertumbuh. Saya ingat teman saya tinggal di Bekasi. Jam 5 pagi mesti bangun dan ke Jakarta kerja. Dan dia cerita, saya lihat, kok semangat sekali. Saya semangat sekali katanya. Kenapa? Karena mesti bayar cicilan rumah. Itu yang bikin dia semangat katanya. Kalau nggak ada cicilan rumah, saya lemes nih. Ya. Jadi kita kalau hidup kita bebas dari masalah, kita kemungkinan besar tidak bertumbuh, malah akan mati. Jadi hidup memang susah dan hidup memang harus ada susah, tapi hidup itu susah, tapi. Nah, kata tapi ini penting nih. Saya garis bawahi kata tapi, karena tapi itu mengatakan bahwa apa yang dikatakan sebelumnya itu bukanlah segala-galanya. Kata tapi itu menyiratkan bahwa ada sesuatu yang bisa membatalkan pernyataan yang muncul sebelum ada kata tapi. Itu hidup itu susah tadi itu. Kata tapi itu memberikan sinyal bahwa yang akan diucapkan berikut setelah tapi adalah lebih penting daripada yang sudah disampaikan sebelumnya. Hidup itu susah, tapi kita akan menang. Ya. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada amin saudara sekalian. Syukur kepada Allah. Katanya yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, pertanyaan. Kita ini menang terhadap apa nih? Coba kita lihat dua ayat yang mengapit ayat 37. Ya, kita mulai dengan ayat 35. Ya. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Lalu ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara perhatikan daftar ini. Daftar berbagai masalah tekanan hidup. Dan saudara memahami akhirnya ternyata daftar itu mencakup semua hal. Dari masalah keuangan, masalah rumah tangga, bisnis, pekerjaan, pertemanan, kesehatan, perang politik, sampai kepada kuasa kegelapan, setan iblis. Semuanya ini tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara terkasih, jadi kita semua ini adalah orang-orang yang menang dan akan menang karena Yesus Kristus berikan kepada kita kemenangannya. Ya, dalam segala masalah, dalam segala pergumulan, kita ini lebih dari pemenang, saudara kasih. Kata Alkitab, lebih dari pemenang. Bukan hanya menang, tapi lebih daripada pemenang, saudara sekalian. Ya, ilustrasi yang saya pakai, saudara sekalian, adalah begini, bahwa pada zaman ketika petinju Mike Tyson itu masih pergi bertinju, bayarannya sekali tanding 300 miliar rupiah. Ya, Mike dapat lawan jagoan nih, saling pukul sampai berdarah-darah.
Tyson sebenarnya udah nggak kuat nih, tapi dia tahan-tahan juga demi 300 miliar. Oke. Akhirnya dia menang ronde ke-10. Habis pertandingan langsung dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Dicek dulu gegar otak enggak, tulang ada yang patah enggak. Demikianlah dia di sana dalam keadaan lemes di situ di rumah sakit. Istrinya datang dan bilang begini, saya baru saja ke promotor Don King, udah ambil cek 300 M ya, ntar aku store ke bank ya, aku mau shopping ya, kamu istirahat dulu di sini ya. Oke. Nah demikianlah dia habis bertanding, babak belur di rumah sakit, istrinya pergi shopping. Mike Tyson adalah pemenang, tapi istrinya lebih dari pemenang, oke ya, karena tinggal menikmati kemenangannya, itu maksudnya, ya. Saudara-saudara sekalian, jadi posisi kita di dalam menghadapi hidup ini adalah posisi orang yang sudah menang, bukan sedang memperjuangkan kemenangan. Kita sudah menang. Jadi apapun yang terjadi, ibarat film, skenarionya itu sudah tertulis, kita akan menang. Jadi kita tidak berjuang dengan kekhawatiran nih. Kira-kira saya menang apa enggak nih? No, enggak. Ya, sudah jelas. Kita nggak bilang, loh kok beratnya begini, menang apa enggak? No, enggak. Kita sudah menang, saudara sekalian. Kita ini perlu ambil sikap seperti orang nonton film untuk kedua kali. Nonton film pertama kali itu serunya bukan main. Dan dak-dikduknya bukan main. Ya, saya pergi ke Yerusalem, ya, naik Turkish Airlines. Perjalanan panjang sekali, daripada nganggur, saya nonton film. Oke, ya. Jangan tanya kenapa saya nggak berdoa. Malah nonton film. Oke. Saya nonton film. Judulnya Danggal. Ya. Film India. Dan Bapak Ibu kalau tahu film Danggal, film ini adalah kisah nyata tentang satu orang bapak di satu kampung, seorang pegulat. Yang ingin punya anak pegulat, tahu anaknya perempuan semua. Jadi karena itu dia bertekad jadikan anaknya itu sebagai pegulat juga tuh. Diketahui orang satu. Iya, mohon maaf mungkin ada gangguan teknis. Kita tunggu sebentar. Oke. Iya, Pak Sukirno lagi freeze, Pak. Ke sign out kayaknya. Ke sign out. Oh, ada. Suaranya ada. Sorry, sedikit masalah di saya karena pakai channel WiFi yang keliru. Oke, ya, ini saya teruskan bicara soal Danggal ya. Jadi pada akhirnya setelah berjuang, anaknya itu akhirnya menjadi juara di Commonwealth Games di New Delhi. Ya, jadi kisah nyata. Ketika saya nonton video tersebut, film tersebut, waduh, saya sampai nggak makan. Kenapa? Saking serunya, dak-dikduk. Lalu kemudian ketika pulang ke Jakarta, saya putuskan nonton lagi. Kenapa? Karena saya suka sekali. Ya. Saya nonton, loh kok beda? Sekarang nonton sambil makan. Pertama kali nonton, makan aja nggak bisa. Kenapa? Saking tegangnya. Kedua kali sambil makan saya. Kenapa? Udah tahu ceritanya. Nah ketika jalani hidup ini, saudara sekalian, udah tahu ceritanya. Apa itu? Kita menang. Jadi karena itu tidak terlalu banyak khawatir, tidak terlalu banyak dramanya, tapi hidup dengan suatu iman percaya, saudara terkasih. Ya, lawan kita sudah dikalahkan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dia sudah kalah, sudah nggak ada artinya apa yang dia lakukan, saudara sekalian. Masih bisa mengganggu kita, iya, tapi dia sudah dikalahkan. Tanggal 6 Juni tahun 44, ketika Perang Dunia Kedua di Eropa itu sedang berlangsung dengan sengit, ratusan ribu tentara pihak sekutu itu mendarat di pantai Normandia di Prancis. Ya, itu disebut dengan nama D-Day. D-Day adalah hari penting dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Hari itu menandai berubahnya arah peperangan. Berubahnya adalah begini. Sebelum D-Day, tentara Nazi itu berjaya di mana-mana, menang di mana-mana. Setelah D-Day, tentara Jerman dipukul mundur. Jadi sebenarnya arah peperangan itu sudah ketahuan ketika D-Day terjadi, yaitu Jerman akan kalah. Tidak sampai setahun kemudian, Jerman menyerah. Tapi sekalipun kemenangan sudah dipastikan pada saat D-Day, perang masih terus berlangsung 1 tahun. Korban di pihak yang menang pun tetap banyak. Tapi tentara yang berperang sudah tahu nih, kita ini bakal menang. Jadi bagi orang Kristen, D-Day-nya kita adalah pada hari di mana Kristus disalibkan dan bangkit pada hari
yang ketiga. Jadi kita ini menyadari bahwa arah peperangan antara kuasa kegelapan dengan kerajaan terang itu sudah jelas. Setan pasti kalah, saudara sekalian, Kristus sudah menang. Ya. Nah, kita tetap berperang, tetap ada korban, tetap berjuang, tetapi kita tahu kita sudah menang. Jadi hadapi semua ini dengan tenang. Ini persis pada hari ini, tahun lalu. Ya. Saya terima telepon dari adik ipar saya. Dia cerita begini, adik ipar saya ini dokter, adik istri saya, ini Cici kok batuk-batuk ya? Saya bilang, gimana maksudnya? Aku baru telepon tadi katanya batuk-batuk dan tanya demam apa enggak, demam. Dua-duanya kakak ipar saya itu demam dan batuk. Saya tanya, gejala COVID kah? Kayaknya, saya bilang pergilah lihat. Jadi adik ipar saya itu perjalanan menembus Jakarta, tiba di sana telepon saya. Kok ini jelas COVID. Dan ini agak parah, sudah 10 hari ini. Ternyata didiamin aja tuh. Kita nggak tahu sama sekali, nggak diobati sama sekali, mereka hanya nunggu di situ. Saya bilang, bawa keluar sekarang, bawa ke rumah sakit. Masalahnya ternyata rumah sakit itu tidak mau terima. Jadi akhirnya 2 hari kemudian, akhirnya kami ketemu rumah sakit yang bersedia menerima berdasarkan koneksi yang saya miliki. Rumah sakit mengaku tidak punya obat, minta saya cariin obat. Saya lagi bel kemana-mana dan akhirnya ketemu obat. Oke. Nah, ini yang terjadi. Sebelum masuk rumah sakit, mereka mesti tanda tangan. Dan mereka tidak mau tanda tangan satu formulir, yaitu kalau kondisi tubuh menurun, dipasang alat, ventilator, atau pacu jantung atau macam. Mereka bilang, tidak usah. Saya bilang, tolong jelasin sekali lagi. Kasih tahu suruh tanda tangan. Jelasin lagi. Balik lagi telepon. Kok mereka bilang nggak usah apapun juga. Kalau kita berdua, kalau alami apa-apa, tolong jangan diapa-apain. Kita dibiarin pergi aja, udah nggak apa-apa ya. Kita sudah siap, apapun terjadi, nggak apa-apa. Mereka masuk rumah sakit. 3 hari kemudian, saya terima WA terakhir dari kakak ipar saya yang pertama. Rupanya begini rasanya orang mau meninggal. Ya. Habis itu, kita video call, kami kemudian antar dia berjumpa dengan Tuhan dalam doa. Oke, itu yang pertama. 20 jam kemudian, telepon dari dokter. Ini yang satu ini mau diapakan? Ventilator boleh enggak? Saya bilang dia sudah bikin tanda tangan pernyataan, tidak usah. Bapak yakin? Ya, tidak usah. Jadi demikianlah yang kedua pun menyusul. Ya. Nah, saya cerita ini, Bapak Ibu sekalian, untuk mengatakan bahwa dalam perjuangan kita ini, bahwa seringkali ada korban, tapi saya punya 2 kakak ipar ini memberikan kepada kami semangat yang luar biasa. Menghadap Tuhan dengan tenang sekali, tahu semua risiko, mengatakan, nggak apa-apa, kita sudah siap untuk ketemu dengan Tuhan, tanpa ragu sedikit pun. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, posisi kita ini pemenang, tetap perlu berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk bertahan. Ini Efesus 6 ayat 13 berkata demikian. Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya. Ayat 13 ya, dari Efesus pasal yang ke-6. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kita ini diminta itu untuk tetap berdiri. Ya. Menjaga posisi semula, tidak tergeletak, tidak terpukul mundur, alias bertahan. Nah, kata yang dipakai, stenai itu dari akar kata histemi, ya, berdiri
Itu dipakai di Markus pasal 3 ayat 26. Dan diterjemahkan sebagai bertahan. Ya. Jadi kita ini cuma perlu bertahan saja karena kemenangan itu sudah terjamin. Nah, jadi tidak ada sesuatu apapun dalam hidup ini, saudara sekalian, menurut saya, yang bisa kita capai tanpa namanya ketekunan. Ya. Tanpa namanya daya tahan. Ya. Tidak ada sesuatu apapun yang bernilai dalam hidup ini yang dapat diraih tanpa ketekunan. Ya. Banyak orang pintar di dunia ini, banyak orang berbakat di mana-mana. Tapi kepintaran dan bakat hebat itu tidak berguna kalau orangnya tidak tekun. Saya kutip, saudara sekalian, Presiden Amerika Serikat, Calvin Coolidge, Presiden yang ke-30 kalau tidak salah. Ya. Coba perhatikan kutipannya, saudara sekalian, yang saya munculkan di layar ya. Calvin Coolidge itu berkata begini tentang yang namanya persistence atau ketekunan. Ya. Dia bilang begini, nothing in this world can take the place of persistence. Talent will not. Nothing is more common than unsuccessful people with talent. Genius will not. Unrewarded genius is almost a proverb. Education will not. The world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent. Jadi dia menekankan sekali yang namanya ketekunan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya akan kasih contoh yang agak konyol ya, tentang pentingnya ketekunan dan kegigihan. Di gambar berikut, di slide berikut, itu ada foto Jeff Miller lagi duduk. 4 orang ini lagi duduk, ini 1 Januari tahun 2010. Lagi duduk duduk nyaman di sofa di kantor stasiun TV ESPN di Chicago. Mereka ngapain di situ 4 orang itu? Mereka lagi ikut lomba malas. Bahasa Inggrisnya couch potato. Ya, lomba malas, rupanya ada lombanya tuh. Ya. Nah, mereka kerjanya itu hanya boleh duduk di sofa sambil nonton TV, boleh pesen makan, minum apa saja, boleh duduk posisi apa saja. Satu yang nggak boleh tidur. Kalau tidur langsung kalah. Mereka hanya boleh ke toilet 1 kali dalam 8 jam. Setiap jam mereka boleh berdiri 5 menit, itu saja. Habis itu duduk lagi. Nah, Jeff Miller yang paling kanan itu akhirnya menang lomba malas ini karena dia berhasil duduk diam selama 72 jam. Ternyata Jeff Miller adalah juara bertahan selama 3 tahun. Dia dapat hadiah $1.000 plus kursi malas plus TV. Jeff Miller berkata begini, yang penting di sini adalah kegigihan. Ya. Nah, saudara sekalian, yang penting di sini adalah kegigihan katanya. Ketua panitia bilang begini, orang itu tidak paham bahwa untuk menang lomba malas ini, Anda harus punya daya tahan dan ketekunan. Jeff ini memang ahlinya kalau soal demikian. Bapak Ibu sekalian, ini cerita rada konyol. Tapi intinya begini. Bahkan untuk menjadi juara malas sekalipun, Anda ternyata perlu tekun. Untuk jadi juara malas, Anda perlu tekun, Anda perlu gigih. Nah, saudara sekalian, ini zaman sekarang zaman serba cepat. Apa-apa mesti gerak cepat. Kalau disuruh bersabar, disuruh menunggu, disuruh bertekun, kita ini agak susah. Teman kita sudah direktur, kita masih staff aja tuh. Ya udah, kita dianggap orang gagal. Ya. Tetangga kita sudah naik sedan mewah, kita ini kemana-mana masih naik sepeda motor, kita dianggap orang gagal. Orang lain gereja sudah 3.000, kita cuma 300, ya sudah kita dianggap pendeta gagal. Nah demikianlah tekanan begitu besar, bukan hanya untuk mendapat apa-apa, tapi mendapat apa-apa harus serba cepat. Jadi orang akhirnya ambil jalan pintas. Bapak Ibu sekalian, ketekunan itu menjadi penting untuk kita lihat begini ya. Saudara, sekarang kita perhatikan lagi di dalam Kisah pasal 2 ayat 42. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kita ingat teladan para rasul kita, saudara sekalian ya.
sudah alami hidup bersama Tuhan, melihat kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, tapi tetap ada tantangan dalam hidup mereka, ada ancaman di tengah-tengah tekanan dan tantangan ini mereka itu tetap bertekun. 2 Timotius pasal 3 ayat 10. 2 Timotius pasal 3 ayat 10. 2 Timotius pasal 3 ayat 10. 2 Timotius ya, bukan 1, 2. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya. Tekun itu penting. Nah, sekarang kita baca Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu sekalian, tolong hitung berapa kali muncul kata tekun dan ditujukan kepada siapa. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara terkasih, jelaslah bahwa kita mengikuti Tuhan yang tekun. Sebagai umat Tuhan yang tekun, kita juga harus tekun, saudara sekalian. Kita juga mesti lakukan semua ini dengan ketekunan yang kuat, karena setiap kita yang ikut Kristus perlu sadar, semua kita masuk dalam suatu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya adalah entah kita suka atau tidak, tahu atau tidak, mau atau tidak, nggak ada pilihan. Semua kita otomatis ikut dalam perlombaan ini. Yang menjadi perlombaan ini yang penting kita pahami adalah ini bukan lomba lari jarak pendek, di mana yang diukur adalah kecepatan. Bukan. Ini lomba lari jarak panjang, maraton, di mana yang menjadi kunci bukan kecepatan, tetapi ketekunan. Nah, jadi karena itu, mari kita saudara sekalian dalam mengikuti Tuhan ini, ketika masa-masa susah sekalipun, ketekunan itu menjadi kunci buat kita. Di tengah-tengah tantangan yang ada, distraction yang ada, tengah-tengah segala alternatif yang ada, mari kita tekun mengikut Tuhan. Dan saya sungguh senang sekali karena saya tahu saudara-saudara yang di Amerika Serikat, kerja pulang ke rumah. Tidak ada pembantu, nggak ada mbak. Nggak kayak kita di Indonesia nih ya. Oke, tinggal kita ini teriak saja nih. Saya bicara sama Pendeta Jonathan Patiasina. Suatu ketika lagi di bandara, lagi nunggu pesawat. Beliau bilang begini. Beliau tunjukkan, bicara tentang kemajuan teknologi di mana katanya kita zaman sekarang ini katanya nyalain lampu gitu ya. Nyalain AC di rumah, rice cooker semua itu bisa pakai katanya dengan aplikasi katanya. Ya. Tapi saya karena di Indonesia kita nggak perlu itu. Kita juga punya alat ini yang bisa nyalain, dipakai buat nyalain lampu, nyalain AC, masak nasi semua juga bisa pakai handphone. Saya bilang, apa nama aplikasinya? Namanya Mbak katanya. Telepon aja Mbak. Mbak, tolong nyalain lampu. Mbak, tolong nyalain AC. Masakin sayur. Ternyata itu aplikasi itu ada juga. Saya bilang, saya juga punya kalau begitu. Ya. Nah, Anda di Amerika, oke? Anda pulang kerja, Anda mesti ngurus rumah, mesti masak, mesti beresin ini itu, ngurusin halaman depan dan lain sebagainya. Saya tahu capek. Tapi hari ini, saudara-saudara sekalian, ada 62 peserta Zoom. Dan saya ingin dorong saudara, ingin beri saudara semangat untuk terus lakukan ini. Saudara tahu saudara capek, tapi saudara memutuskan untuk saya duduk di depan kamera dan saya mau ikuti ibadah. Ketekunan saudara akan Tuhan berkati. Ya, saudara akan terima berkat daripada Tuhan. Oke, saya mau tutup dengan satu cerita ini ya. Seperti Pak Yung kita dibilang, saya kolektor cerita saudara. Saya mengkoleksi berpuluh-puluh ribu cerita saudara sekalian.
ya, dengan sekian ratus video yang kapan-kapan bisa dipakai. Saudara sekalian begini, suatu hari seorang ayah menyuruh anak-anaknya ke hutan untuk melihat satu pohon apel di musim yang berbeda. Ya. Anak pertama disuruh pergi pada musim dingin, anak kedua musim semi, anak ketiga musim panas, anak keempat musim gugur. Lalu disuruh lapor apa yang mereka lihat. Anak pertama lapor, pohon apel itu tampak sangat jelek, Pak, kerontang dan batangnya itu bengkok, ya, dia lihat pada musim dingin. Ya. Anak kedua lapor, itu pohon dipenuhi dengan kuncup-kuncup hijau yang menjanjikan. Anak ketiga lapor pada musim panas, pohon itu dipenuhi dengan bunga-bunga menebarkan bau yang harum. Anak keempat lapor, dia nggak setuju sama semua yang lain, dia tidak setuju. Dia bilang enggak, itu pohon penuh dengan buah yang matang dan ranum. Kemudian ayahnya bilang begini, ini kalian semua benar nih, ya, laporannya benar semua. Hanya saja kalian melihat pohon yang sama di musim yang berbeda. Ayahnya pesan begini, mulai sekarang, jangan pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa yang sulit. Mulai sekarang, jangan pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa yang sulit. Ketika kita sedang alami masa-masa sulit dalam tekanan, segalanya terlihat tidak menjanjikan, banyak kegagalan, kekecewaan, banyak salah langkah. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa hidup pasti terus begini. Saudara sekalian, bagi banyak daripada kita, tahun 2020 adalah satu long winter. Satu musim dingin yang panjangnya bukan main bagi banyak orang. Ya. Saya hanya ingin berkata begini, kalau seorang tidak bertekun dan tidak bertahan di dalam musim dingin, maka dia akan kehilangan musim semi dan musim panas yang menjanjikan banyak berkat Tuhan. Ya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami pada saat ini, apa yang menjadi tekanan saudara sekalian. Ada yang mungkin sedang bergumul dengan masalah rumah tangga, ada yang lagi pusing dengan masalah keuangan, ya, ada yang lagi sakit kepala karena anak, macam-macam. Yang jelas saat ini seluruh dunia menderita. Menderita kehilangan, menderita kekurangan, menderita pembatasan, ketakutan, kekhawatiran, ya, macam-macam. Menderita tekanan, kebingungan, kekecewaan. Dalam masa begini, kita perlu terus menguatkan diri kita. Dengan apa? Tujukan mata kita kepada Yesus, pemimpin kita dalam iman, teladan ketekunan buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kuasa, kekuatan, penghiburan yang datang dari firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, firman-Mu mengajar kami untuk kami boleh bertekun dalam apa yang kami lakukan mengiring Tuhan. Kekuatan kami datang bukan dari kami, tapi dari Engkau saja Tuhan, yang memampukan kami menjalani semua ini. Hamba berdoa setiap kami yang saat ini sedang dalam berbagai tekanan. Kiranya dari sorga Engkau boleh menyatakan kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, dan kelepasan yang kami boleh alami. Karena Engkau Tuhan yang menyatakan kasih-Mu atas kami ya Tuhan. Hiburkan yang susah ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan Yesus. Kuatkan yang lemah pada saat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami bertekun, maka kami akan terima kemuliaan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.